Halo, Assalamualaikum. Kembali bersama saya, Lilis Siti Khadijah. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua mendiskusikan tentang materi baru di bidang posyandu, yaitu tentang posyandu ILP atau posyandu dengan integrasi layanan primer. Nah, apa itu posyandu integrasi layanan primer? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, kenapa harus ada posyandu integrasi layanan primer? Itu berawal dari adanya transformasi sistem kesehatan dari Kementerian Kesehatan ya. Jadi ada 7 transformasi layanan di dalam transformasi sistem kesehatan. Salah satunya adalah transformasi layanan primer. Yang kedua, transformasi layanan rujukan. Yang ketiga, transformasi sistem ketahanan kesehatan. Kemudian transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi sumber daya manusia kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Nah, untuk transformasi layanan primer ada 4 fokus. Ya, pertama adalah adanya edukasi penduduk. Yang kedua adanya pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan yang keempat adanya kegiatan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer. Nah, untuk itu Kemenkes menentukan 3 fokus dari ILP. Ya. Fokus ILP atau integrasi layanan primer ini, fokus pertama adalah menyasar siklus hidup. Jadi siklus hidup itu sebagai fokus integrasi pelayanan kesehatan, sekaligus sebagai fokus dalam penguatan kegiatan promosi dan pencegahan. Nah, fokus yang kedua adalah mendekatkan layanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun, termasuk untuk memperkuat promosi dan pencegahan serta resiliensi terhadap pandemi. Dan yang ketiga, adanya kegiatan pemantauan wilayah setempat ya yang dilakukan melalui pemantauan dengan dashboard situasi kesehatan per desa. Sehingga kita dapat adanya konsep kunjungan rumah dengan konsep program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, masih dengan PISPK. Nah, dengan kegiatan ini diharapkan 100% wilayah dan kondisi kesehatan penduduk termonitor secara berkala. Oke. Pelayanan kesehatan primer direstrukturisasi menjadi lebih terintegrasi, di mana kita akan melihat bahwa ada posyandu-posyandu di desa, kemudian posyandu itu digabungkan dari kegiatan UKBM yang tadinya terpisah-pisah antara posyandu lansia, posyandu atau posbindu PTM, pos UKK, posyandu remaja, pos TB, dan pos malaria itu menjadi satu integrasi di dalam kegiatan posyandu. Kemudian, nah ini adalah perbedaan posyandu sebelum era transformasi kesehatan dengan posyandu di era transformasi kesehatan. Apa bedanya? Kalau sebelumnya terdapat berbagai posyandu tadi ya, terdapat berbagai posyandu berbasis program dibentuk secara terpisah seperti tadi posyandu KIA khusus kesehatan ibu anak, kemudian juga ada posyandu remaja, ada posyandu lansia, dan ada posbindu PTM. Namun setelah era transformasi kesehatan, maka adanya implementasi lintas program melalui posyandu yang sama. Jadi kegiatan yang tadi berbeda-beda itu digabungkan menjadi salah satu kegiatan yang utuh terintegrasi dalam pelayanan dengan seluruh sasaran siklus hidup. Nah, yang kemudian sebelum ada era transformasi, belum semua posyandu membagi wilayah kerja, belum semua melakukan pemantauan wilayah setempat bersama Pustu dan Puskesmas. Nah, setelah era transformasi diharapkan semua posyandu melakukan pemantauan wilayah setempat bersama Pustu desa dan membagi wilayah kerja posyandu, sehingga setiap posyandu atau setiap kader memiliki wilayah kerja. Nah, setiap kader ini akan memiliki tanggung jawab untuk melakukan kunjungan rumah. Nah, kemudian perbedaan yang ketiga adalah
Tadi, belum semua posyandu menjadwalkan kunjungan rumah. Namun, posyandu di era transformasi kesehatan sudah ada jadwal kunjungan rumah setiap kader kepada sasaran. Ya, seperti itu. Nah, posyandu di era transformasi layanan primer ini, pelaksananya tentunya masih kader. Minimal jumlahnya adalah 5 orang. Dan pastinya harus didampingi oleh petugas kesehatan. Nah, hari buka posyandu ini setiap bulan. Pelaksananya serentak atau terjadwal untuk menjangkau seluruh sasaran. Sasarannya di situ ada ibu hamil, balita, remaja, usia produktif, dan usia lanjut. Ya, tadi ada bedanya. Mungkin posyandu sebelum ILP itu hanya menyasar ibu hamil dan balita. Nah, untuk di era transformasi layanan primer, posyandunya harus juga menyasar atau memiliki sasaran remaja, usia produktif, dan usia lanjut. Yang kemudian sasaran seluruh siklus hidup ini semuanya terintegrasi ya. Dan layanan promotif preventif yang dilakukan di posyandu ini akan kegiatan-kegiatan pemberian edukasi atau penyuluhan. Kemudian adanya deteksi dini, adanya rapid test, adanya imunisasi dan suplementasi ya. Ini kegiatan yang lebih integratif. Kemudian di luar hari buka posyandu, kegiatan yang dilakukan oleh kader atau pelaksana posyandu itu ada 3 juga. Pertama, kader posyandu melakukan kunjungan rumah yang sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dan wilayah kerja yang sudah ditetapkan. Nah, kunjungannya itu berupa kunjungan rutin sehingga bisa menyasar seluruh kakak di bawah binaan posyandu. Kemudian juga ada kunjungan khusus. Kunjungan khusus ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan untuk sasaran yang tidak dapat mengakses posyandu atau belum mendapatkan layanan secara lengkap dan sebagainya. Jadi kunjungan rumah pada kegiatan posyandu ada 2, kunjungan rutin dan kunjungan khusus. Kunjungan rutin itu harus menyasar seluruh kakak dengan jadwal kunjungan posyandu pada kader dan penanggung jawab kunjungan rumah. Ya, yang khusus itu apabila sasaran memang tidak mendapatkan akses atau layanan yang belum lengkap. Nah, yang kedua, kegiatan di luar hari posyandu itu adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat. Apa saja yang kita lakukan? Pertama, membantu kader kesehatan atau fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam melakukan survei mawas diri. Yang kedua, untuk musyawarah masyarakat desa, di mana survei mawas diri ini adalah salah satu kegiatan agar kader bisa mengenali permasalahan kesehatan yang sedang terjadi di wilayah mereka. Kemudian permasalahan kesehatan tersebut diidentifikasi dan dibawa ke dalam forum musyawarah masyarakat desa untuk bersama-sama didiskusikan bagaimana penanganan penyelesaian masalah tersebut. Dan direncanakan ya, perencanaannya tertulis dan teragenda. Nah, yang ketiga, kegiatan dari di luar hari buka posyandu adalah koordinasi dengan puskesmas pembantu, di mana di sini salah satunya adalah kegiatan manajemen kader dan pemantauan wilayah setempat. Baik, selanjutnya kita lihat juga paket layanan di posyandu. Nah, kita lihat karena posyandu ILP merupakan posyandu yang melayani seluruh siklus hidup, maka di hari buka kegiatannya adalah kegiatan penyuluhan. Nah, penyuluhan ini disesuaikan dengan buku KIA yang dimiliki oleh seluruh sasaran. Jadi, bagaimana melakukan penyuluhan terkait penggunaan buku KIA, kemudian isi piringku sesuai usia, kemudian juga penyuluhan mengenai aktivitas fisik, pemeriksaan kesehatan ibu hamil, balita, remaja, usia produktif, dan lansia. Kemudian selanjutnya juga penyuluhan mengenai pemantauan tanda bahaya ibu hamil dan balita. Nah, juga serta kegiatan penyuluhan disesuaikan dengan jenis penyakit terbanyak yang ada di wilayah posyandu. Selanjutnya kegiatan yang kedua di hari buka itu ada yang namanya deteksi dini. Apa saja yang kita lakukan untuk deteksi dini? Misalnya kita melakukan deteksi pada ibu hamil dengan kondisi kurang energi kronik. Yang kedua pada balita dengan berat badan kurang, berat badan tidak naik, dan tinggi badan yang kurang. Nah, yang ketiga adalah
deteksi kepada remaja yang anemia dengan pemeriksaan hemoglobin. Kemudian yang keempat, deteksi dini pada usia produktif dan lansia, masalah obesitas, hipertensi, diabetes, gangguan indera, PPOK, gejala TBC, dan kesehatan jiwa. Nah, untuk yang kelima, deteksi dini adalah deteksi pada usia lanjut ya, dengan permasalahan geriatrinya. Kemudian imunisasi yang dilakukan atau yang dilayani di posyandu sama, yaitu ada imunisasi BCG, polio, DPT, HB dan HIB, kemudian MMR, PCV, dan rotavirus ya. Nah, yang keempat yang dilakukan di hari H posyandu itu adalah pemberian suplementasi, di mana di situ juga ada pemberian vitamin A, obat cacing, tablet tambah darah untuk ibu hamil dan remaja. Nah, di hari luar buka atau di luar hari buka kita puskesmas ini melakukan manajemen kader posyandu, pemantauan wilayah setempat, pelaporan layanan kesehatan posyandu. Dan di luar hari buka, kader juga melakukan seperti tadi disampaikan adalah kunjungan rumah ya dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini paket layanan di hari buka. Kita dulu mengenal ada istilah 5 meja. Nah, sekarang kalau di posyandu ILP itu ada 5 langkah ya. Langkah pertama adalah pendaftaran. Apa yang dilakukan oleh kader? Untuk sasaran ibu hamil dan nifas, kader melakukan penapisan dan pendataan di langkah pertama. Kemudian langkah kedua itu adalah penimbangan dan pengukuran. Nah, di langkah kedua ini harus ada kader dan juga nakes ya, tidak kader sendiri. Nah, di langkah kedua ini dilakukan penimbangan dan pengukuran lila atau lingkar lengan atas. Nah, kemudian di langkah ketiga itu pencatatan. Ini boleh dilakukan oleh kader saja ya, di mana pencatatan itu bisa melakukan plotting hasil pengukuran disesuaikan dengan buku KIA. Kemudian langkah keempat itu pelayanan kesehatan. Di langkah keempat ini harus ada petugas kesehatan bersama kader, di mana di sini ada contohnya pemberian tablet tambah darah, pemantauan bumil kek, dan wawancara risiko. Oke. Selanjutnya di langkah kelima ada penyuluhan kesehatan, di mana ini dilakukan oleh kader, dilakukan penyuluhan sesuai dengan kondisi yang ada ya, isi piringku, pemeriksaan bumil, busui, tanda bahaya. Nah, perbedaan dengan 5 meja yang dulu kita kenal, ini ada perubahan ya. Dulu di meja 4 itu adalah penyuluhan, meja 5 adalah pelayanan kesehatan. Namun di posyandu ILP kita kebalikan, di langkah keempat itu pelayanan kesehatan, baru di langkah itu penyuluhan kesehatan. Jadi 5 langkah dengan 5 meja ini perbedaannya di langkah 4 dan di langkah 5 ya. Kalau langkah pertama masih sama pendaftaran, dan bedanya juga di langkah kedua itu harus ditemani oleh nakes ya. Itu adalah ciri-ciri dari atau identifikasi kegiatan layanan di ILP, posyandu ILP. Nah, ini contohnya ya, posyandu. Jadi kalau dulu kita mengenal strata posyandu itu adalah posyandu strata pratama, madya, purnama, dan mandiri. Namun saat ini untuk posyandu ILP hanya mengenal posyandu aktif ya, di mana posyandu aktif definisinya hanya pertama, posyandu itu melakukan hari buka posyandu 1 kali dalam sebulan, minimal 8 kali per tahun. Yang kemudian kegiatan kedua adalah memberikan pelayanan kesehatan minimal untuk ibu hamil atau balita dan atau remaja. Yang ketiga, memiliki 5 orang kader. Jadi posyandu aktif ini variabelnya lebih sederhana dibanding posyandu sebelum masa transformasi pelayanan kesehatan. Kalau di sana ada indikatornya ada 8 ya, kalau sekarang hanya 3 saja. Jadi ibu dan bapak akan sangat mudah menilai apakah posyandunya sudah aktif
aktif atau belum, ya tidak ada lagi penetapan strata seperti itu. Nah, posyandu aktif juga merupakan indikator dari RPJMN, yaitu presentasi kabupaten kota dengan minimal 80% posyandu aktif. Jadi diharapkan setiap kabupaten memiliki minimal 80% posyandunya menjadi posyandu aktif. Nah, kita lihat definisi operasional dari posyandu aktif. Tadi kan ada 3 ya. Pertama, melakukan pelayanan atau kegiatan rutin posyandu minimal 1 kali dalam 1 bulan dan 8 kali selama setahun. Nah, posyandu tersebut melakukan kegiatan hari buka itu berbeda ya, dalam bulan yang berbeda, baik hari buka posyandu maupun kunjungan rumah ke pasienkes untuk kelompok sasaran ibu hamil, balita, remaja, usia produktif, dan lansia. Yang kedua, memberikan pelayanan kesehatan ibu minimal untuk ibu hamil atau balita dan remaja. Jadi, posyandu itu harus mempunyai atau memberikan pelayanan kesehatan formatif dan preventif kepada sasaran ibu hamil. Nifas menyusui, yaitu dengan cara kegiatan penimbangan, BB, ukur TB, ukur lila, terus pemberian KIE atau edukasi, adanya kegiatan kelas ibu hamil, dan atau memberikan pelayanan kepada kelompok sasaran bayi balita usia 0 sampai 71 bulan. Ya. Kemudian juga ada screening atau screening anemia, kemudian pemberian tablet tambah darah, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, kadernya dari posyandu tersebut minimal memiliki 5 orang. Jadi sekurang-kurangnya posyandu memiliki 5 orang kader yang disahkan dengan surat keputusan kepala desa atau lurah. Ya. Nah, ini mekanismenya. Jadi posyandu memang saat ini sudah bukan lagi UKBM, melainkan menjadi LKD atau Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai dengan Permendagri nomor 18 tahun 2018. Nah, ini adalah di posyandu itu harus ada juga Pokjanal, Pokja ya, yang membina posyandu di lingkungan posyandu. Nah, bentuk bimbingan dan pengawasannya ya berupa sosialisasi, rapat koordinasi, kemudian ada pedoman, ada konsultasi, ada workshop, ada lomba, ada jambore, penghargaan, dan peningkatan kapasitas. Nah, untuk posyandu ILP ini yang berbeda dengan posyandu sebelum era transformasi pelayanan kesehatan, saat ini adalah kadernya harus memiliki minimal 25 keterampilan dasar kesehatan atau 25 kecakapan kader. Nah, apa harus dimiliki? Pertama adalah kader harus memiliki keterampilan pengelolaan posyandu. Nah, pengelolaan posyandu itu dalam bidang apa saja? Pertama, kader harus bisa menjelaskan pengelolaan posyandu dari mulai langkah apa saja yang harus dilakukan pada saat hari buka, apa saja kegiatan pada saat di luar hari buka ya. Kemudian kader juga harus mampu melakukan kunjungan rumah. Kader harus melakukan pencatatan dan pelaporan serta melakukan komunikasi efektif. Itu untuk keterampilan pengelolaan posyandu. Nah, yang kedua adalah kader juga harus memiliki keterampilan terkait pelayanan kepada bayi dan balita. Ya, di mana pelayanan kepada bayi dan balita ini kita ada 7 ya. Pertama, menyediakan penggunaan atau menjelaskan penggunaan buku KIA bagian balita. Kemudian melakukan penyuluhan ASI eksklusif, MPASI, dan pemberian makan kaya protein hewani sesuai umur balita. Yang ketiga, melakukan penimbangan, pengukuran panjang atau tinggi badan dan lingkar kepala serta plotting pada buku KIA. Kemudian selanjutnya, menyesuaikan hasil pengukuran berat dan tinggi badan normal atau kurang serta melakukan tindak lanjut. Yang selanjutnya, bisa kader tersebut menjelaskan stimulasi perkembangan atau PITA dan obat cacing sesuai umur anak. Selanjutnya, kader harus mampu melakukan penyuluhan layanan imunisasi rutin lengkap
dan PD3I atau penyakit yang bisa diatasi dengan imunisasi ya. Kemudian terakhir, pada keterampilan bayi dan balita, kader harus mampu menjelaskan pemantauan tanda bahaya bayi dan balita. Nah, keterampilan berikutnya adalah keterampilan ibu hamil dan menyusui. Sama halnya dengan sebelumnya, kader juga harus mampu menjelaskan penggunaan buku KIA bagian ibu hamil atau nifas. Kemudian juga melakukan penyuluhan isi piringku, ibu hamil dan ibu menyusui, menjelaskan pemeriksaan ibu hamil dan ibu nifas, menjelaskan bahwa ibu hamil perlu memantau berat badan, lingkar lengan, dan tekanan darah sesuai dengan kurva pada buku KIA. Kemudian juga menjelaskan anjuran minum tablet tambah darah setiap hari selama hamil. Yang terakhir, menjelaskan pemantauan tanda bahaya ibu hamil dan ibu nifas. Nah, untuk kecakapan variabel keempat yaitu keterampilan pelayanan pada usia sekolah dan remaja. Kader diharapkan mampu melakukan 3 hal. Hal pertama adalah melakukan penyuluhan isi piringku sesuai usia remaja dan aktivitas fisik. Kemudian juga menjelaskan program pencegahan anemia atau pentingnya remaja putri mengkonsumsi tablet tambah darah dan melakukan screening HB. Yang terakhir, melakukan penyuluhan bahaya merokok kepada remaja putra. Dan tentunya NAPSA. Nah, variabel keterampilan yang terakhir itu keterampilan pelayanan pada usia produktif dan lansia. Ada 5 hal yang perlu dimiliki oleh seorang kader. Pertama, kader mampu melakukan penyuluhan terkait GERMAS atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Yang kedua, kader mampu melakukan penyuluhan penyakit terbanyak yang ada di wilayahnya seperti obesitas, hipertensi, PPOK, TBC, diare, kesehatan jiwa, dan geriatri. Yang ketiga, kader mampu melakukan deteksi dini usia produktif, usia lansia, dan obesitas, hipertensi, PPOK, TBC, kesehatan jiwa, dan geriatri. Kemudian yang keempat, kader mampu menjelaskan screening diabetes. Yang terakhir, kader melakukan penyuluhan keluarga berencana. Nah, dari 25 kecakapan kader ini nanti kader akan dilakukan semacam tes. Nanti ditentukan untuk nilai strata kadernya ya. Nah, di sini ada tanda kecakapan kader berdasarkan 25 kecakapan kader tersebut. Jadi kader akan dibedakan menjadi kader purwa, kader madya, dan kader utama. Kalau kader purwa berarti kader sudah menguasai 2 kompetensi dasar. Pertama, kader sudah menguasai kompetensi pengelolaan posyandu dan layanan balita, ditambah dengan 1 kemampuan dasar lainnya. Ini pilihan. Bisa dipilih antara layanan ibu hamil, busui, remaja, atau layanan usia produktif dan lansia. Kalau kader madya, kader sudah menguasai 3 kompetensi, yaitu pengelolaan posyandu, layanan balita, serta bumil dan busui, ditambahkan dengan 1 kemampuan dasar pilihan, bisa remaja atau usia produktif. Yang kader utama tentunya kader yang sudah menguasai 25 keterampilan kader. Nah, ini bedanya. Jadi nanti di posyandu ada 3 jenis kader ya, kader purwa, kader madya, dan kader utama. Oke, terima kasih ya. Jadi untuk saat ini saya cukupkan sampai di sini terkait posyandu ILP ya. Jadi isu posyandu di era transformasi layanan primer. Semoga apa yang kita diskusikan ini bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan, bisa meningkatkan juga layanan kualitas posyandu kita sehingga seluruh posyandu yang ada di Indonesia sudah mampu melayani sasaran sesuai dengan siklus hidup, bisa menjadi posyandu yang memang terintegrasi untuk memberikan layanan primer sehingga masyarakat Indonesia pada umumnya bisa meningkat derajat kesehatannya
dan sejahtera. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.